Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Risma Uli Raja Guguk dengan NIM 253091482. Saya guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 12 Sanggoledo. Saya merupakan mahasiswi PPG Daljab B3 di LPTK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja pembelajaran pendidikan agama Katolik secara luring atau tatap muka pada kelas 4 SD fase B dengan tema materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Saya menggunakan metode deep learning dengan model pembelajaran based learning untuk membantu peserta didik berpartisipasi secara aktif dan mendalam dalam pembelajaran. Saya berharap pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menyenangkan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kita? Luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya diawali dengan berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa kita? Saya, Bu. Ya, silakan Listi maju. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau belajar, berkatilah kami, semoga kami bisa belajar dengan baik dan dengan tekun. Dan berkatilah guru kami, semoga dia bisa mengajar dengan baik. Demi Kristus pemintaran kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Listi. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jadi nanti kalau Ibu menyebut namanya, angkat tangan ya dan bilang hadir ya. Bintang, Karisa, Listi, Nita. Terima kasih anak-anak karena kalian masih diberi kesehatan sehingga kalian bisa hadir di dalam pelajaran agama ini. Anak-anak, marilah terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan belajar, maka kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, aku yang mendukung patriot proklamasi. Silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Adapun tujuan pembelajaran adalah apa, anak-anak? Peserta didik mampu menjelaskan kisah Nabi Musa di Gunung Sinai, menyebutkan 10 perintah Allah dengan benar, menerapkan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap patuh dan bertanggung jawab di rumah, sekolah, dan
Anak-anak, coba sekarang kita buka buku pelajaran kita halaman 42. Anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian untuk sebelum kita memulai pembelajaran yang lebih lanjut, siapakah Nabi Musa itu? Ya. Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dan membimbing mereka menuju tanah terjanji. Ya, terima kasih Nita. Pertanyaan selanjutnya, di manakah Allah memberikan 10 perintah Allah? Saya Bu, Ya, 10 perintah Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai yang juga disebut Gunung Horeb. ya, terima kasih Aheng. Ya, terima kasih Bintang. Mari kawan-kawan kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Anak-anak, kita akan menonton video. Ibu harapkan kalian benar-benar menonton dan mendengarkan dari cerita kisah Musa di Gunung Sinai. Ya. Jadi anak-anak harus mendengarkan dan menonton dengan lebih teliti lagi ya. Komik Alkitab Anak 10 Perintah Allah. Anak-anak, kita sudah mendengarkan dan menonton video. Maka Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa tokoh yang ada dalam video tersebut? Nabi Musa. Apa nama gunung yang dinaiki Musa? Gunung Sinai. Di manakah Allah menulis 10 perintah Allah? Di batu. Anak-anak, Ibu mau kalian coba sebutkan salah satu perintah Allah dari 10 perintah Allah yang kalian tahu. Saya Bu. Siapa dulu? Nita. Ya, Michelle. Jangan berzina. Ya, bagus. Rada. Ya, bagus. Satu dulu. Citra. Jangan membunuh. Ya, Jangan menyebut Kristi. nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. ya, Aheng. Jangan membuat patung seperti apapun dan jangan menyembahnya. Ya, bagus. Jangan bilang Allah dan membunuh. Ya, bagus. Ya, ya, bagus. Semuanya itu adalah 10 perintah Allah. Ya, yang harus kita jadikan pedoman hidup. Ya. Ibu mau bertanya lagi, apa hukum yang utama tadi dari video itu? Apabila Allah Tuhanmu Dan dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. iya, bagus, keren. Mari kita beri aplaus atau tepuk tangan untuk kita semua bahwa kita hebat. Karena anak-anak di sini rupanya bisa benar-benar menonton video itu sehingga mampu menjawab pertanyaan Ibu. Ya, Ibu akan memberi peneguhan bahwa kisah Musa di Gunung Sinai itu adalah karena Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai dan memberikan 10 perintah Allah pada 2 loh batu. Bayangkan saja zaman itu hanya bisa menulis dengan batu.
Ya, berarti hebat, ya kan? Berapa lama dia tulis pakai batu? 10 perintah Allah itu yang dibawa Musa itu untuk kepada kita, umatnya, yaitu agar umat manusia tetap setia dan taat kepada Allah. Nah, dan tidak melanggar perintah yang tidak disukainya. Oleh karena itu, sebelum kita semakin mendalam memahami pelajaran 10 perintah Allah, ayo kita berdiri, kita akan ice breaking dulu. Anak-anak, ice breakingnya saat ini kita akan melakukan, kalau ibu bilang maju, berarti mundur. Kalau ibu bilang kanan, kiri. Kalau ibu bilang atas, kalau ibu bilang bawah, oke. Sudah paham aturannya? Nah, ya. Kita mulai. Atas. Bawah. Ya. Kita duduk kembali. Terima kasih. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Sekarang kita akan memasuki diskusi kelompok atau kerja kelompok. Jadi anak-anak diharapkan di dalam kelompoknya nanti harus saling bekerja sama. Nah, ada yang menulis, ada yang menjawab, ada yang memberikan pendapat. Nah, jadi nanti ibu akan memberikan pertanyaan setiap kelompok. Nah, kelompok 1 pertanyaannya adalah apa isi dari gambar ini? Yang kedua, apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam 10 perintah Allah? Dan yang ketiga, mengapa manusia perlu menaati perintah Allah? Ya, ibu akan membagikan LKPD yang dimana nanti kalian menjawab diskusi kelompok itu di dalam LKPD atau lembar kerja siswa, ya. Nanti nama kelompoknya ditulis ya. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan itu dan diskusikan di dalam kelompok kalian. Ada kesulitan? Tidak ada? Ya, bagus. Paham dengan pertanyaannya? Iya, bagus. Kelompok 3 bisa menjawab? Bisa. Oke. Berarti tidak ada kesulitan. Agak yakin. Sudah? Ya, baik. Kalau semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya, sudah dijawab pertanyaannya, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi setiap kelompok nanti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Maka ibu akan memulai dari kelompok 1. Ayo maju. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri.
Saya Dita. Saya Nada. Saya Pidi. Saya Pindo. Apa isi dari gambar ini? 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1, silahkan duduk. Sekarang presentasi kelompok 2. Silahkan maju kelompok 2. Hai teman-teman. Hai. Kelompok 2 akan mendapatkan kami. Sebelum itu saya Bintang. Apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam 10 perintah Allah? 1. Kasih kepada Allah dan sesama. Perintah Allah menuntun manusia untuk mengasihi Tuhan di atas segalanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan duduk kelompok 2. Nah, sekarang kita akan mempersilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Hai teman-teman. Hai. Karena sudah kami, saya Eng, saya Michelle, saya Dawud, saya Karisa. Melangkah manusia kali menaati perintah Allah. 1. Karena Allah adalah sumber kehidupan dan asli, maka pengasihannya berarti mengasihinya. 2. Perintah Allah membantu manusia hidup benar dan tidak tersesat oleh dosa. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Ya. Anak-anak, mari kita memberi aplaus untuk kita semua yang sudah berani, yang sudah bisa memberikan jawabannya, yang sudah berani maju di depan. Kita beri tepuk tangan. Anak-anak, dari hasil diskusi kelompok kalian, maka Ibu mau meneguhkan bahwa makna utama dari 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup, yang pertama, dengan menaati 10 perintah Allah, manusia belajar kudus, belajar adil, dan beriman sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai diskusi tadi, maka kita harus tahu apa manfaat menaati perintah Allah. Coba anak-anak baca. Hidup dekat dengan Tuhan. Dengan menaati perintah Allah, manusia hidup sesuai kehendaknya. Lalu yang keempat sampai ke-10, kita juga harus menghormati sesama kita. Itu hubungan kita dengan sesama ya, yang ke-4 dan 10. Ya. Sekarang mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ya anak-anak, silakan duduk. Karena tadi kita sudah belajar dari awal sampai sampai saat ini, maka kita akan latihan soal untuk menguji pengetahuan kita tentang materi 10 perintah Allah. Ya anak-anak, silahkan kerjakan latihan soalnya ya. Udah selesai? Ada yang belum selesai? Udah semua? Kalau gitu Ibu ambil ya kertasnya. Anak-anak,
kita kan sudah mengerjakan latihan soal. Nah, dari awal sampai akhir pembelajaran ini, kita akan merefleksikan pembelajaran tentang 10 perintah Allah ini bagi diri kita itu apa. Maka Ibu akan membagikan refleksi untuk setiap siswa dan diharap jawab ya. Nih. Udah? Masih ada yang belum? Oh iya. Udah? Ya. Di dalam refleksi ini, coba, apakah aku sudah berusaha menaati perintah Allah? Aku sudah berusaha menaati perintah Allah dengan berdoa setiap hari, menghormati orang tuaku, berkata jujur, dan berbuat baik kepada teman-temanku. Bagian mana yang masih sulit aku lakukan? Aku masih sulit untuk selalu sabar dan tidak mudah marah ketika ada teman yang mengejek atau tidak mau berbicara sama denganku. Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Aku akan berusaha lebih sabar, berdoa memohon agar Tuhan menolongku, dan belajar mengampuni teman yang berbuat salah supaya
Ya, bagus. Itu akan kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan perintah Allah itu harus kita lakukan supaya hubungan kita dengan Allah dan sesama semakin erat, semakin rukun, semakin damai. Nah, itu Ibu mau mengumpulkan refleksi kalian. Sini, Ibu ambil kertas lembar refleksinya. Ya, sini. Terima kasih. Ibu akan memberi peneguhan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Maka dengan menaati perintah Allah, berarti kita menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah. Anak-anak, apa pertemuan kita selanjutnya? Bangsa Israel memasuki tanah janji. Adakah yang ingin bertanya tentang materi berikutnya? Ya. Anak-anak, pembelajaran kita dari awal sampai saat ini tentang materi pembelajaran 10 perintah Allah kita akhiri. Nah, untuk itu anak-anak, kita akan menutup serangkaian pertemuan materi kita pada pagi ini dengan berdoa. Anak-anak, nanti kita berdoa, mengucapkan doa ini bersama-sama ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perintah-Mu yang membimbing kami. Semoga kami setia melaksanakan kehendak-Mu dalam setiap karya dan tindakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih karena hari ini kita sudah belajar dengan baik dari awal sampai akhir. Untuk itu, Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi. STM unggul Bengkaya mantap. Ya, anak-anak silakan tutup bukunya, kumpulkan buku paketnya. Ya, simpan, rapikan bukunya. Nanti anak-anak mau keluar, salam dulu dengan Bu Guru ya. Ayo anak-anak, kita salam dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi. Pagi.